Welcome back to Ryoks Channel. Kali ini kita akan melihat dan juga membahas mengenai misteri, mitos, dan larangan mengenai malam Jumat Kliwon. Seperti juga requestan dari kolom komentar di bawah dari Sony, dia mengatakan kalau bang, yang aku request bang, makhluk Jumat atau malam Kliwon. Oke bang, jadi kali ini kita akan membahas seputaran misteri dan mitos malam Jumat Kliwon. Jadi langsung saja kita mulai videonya di cerita dunia. Nah, yang harus kita ketahui pertama dulu adalah asal-usul atau istilah dari malam Jumat Kliwon. Nah, dikatakan kalau istilah malam Jumat Kliwon adalah malam keramat yang didasarkan pada perilaku leluhur zaman dulu. Dikatakan kalau malam Jumat Kliwon adalah merupakan puncak dari tradisi puasa selama 40 hari. Dan urutan penanggalan Jawa sendiri adalah dari Wage, Pon, dan puncaknya yaitu Kliwon. Dan menurut kepercayaan leluhur, mengamalkan puasa pada hari-hari tersebut mampu menolak segala bahaya. Jadi para leluhur melakukan tradisi ini untuk mengingatkan amalan tersebut. Nah, dikatakan juga sebagai malam yang suci, Jumat Kliwon menjadi malam yang penuh dengan kisah horor, mencekam, dan juga menyeramkan. Hal itu karena banyaknya masyarakat di daerah Jawa yang melakukan ritual seperti larung sesajen, ruatan, dan tradisi lainnya pada malam Jumat Kliwon. Selain itu, masyarakat Jawa banyak yang percaya bahwa malam Jumat Kliwon menjadi waktu turunnya genderuwo untuk mencari mangsa. Sehingga pada malam Jumat Kliwon banyak orang tidak berani untuk keluar dari rumah. Nah, seperti yang kita sudah bahas tadi di awal, banyak tradisi yang dilakukan masyarakat Indonesia yang dilaksanakan bertepatan pada malam Jumat Kliwon. Dan inilah macam-macam tradisi yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia pada malam Jumat Kliwon. Dikatakan kalau pada malam itu masyarakat memandikan barang pusaka seperti keris, batu akik, tombak, dan lain sebagainya dengan bunga 7 rupa. Tempatnya itu seperti di Parangtritis hampir setiap malam Jumat Kliwon dan Selasa Kliwon. Para pengunjung dan juga nelayan setempat melakukan upacara ritual. Dan acara ritual ini diwarnai dengan pelarungan sesajen dan kembang berwarna-warni ke laut. Dan puncak acaranya ini, puncak ritualnya ini biasanya jatuh pada malam 1 Suro. Dan di tempat lain juga tradisi malam Jumat Kliwon dilakukan di Kabupaten Batang. Dan tradisi ini diadakan dengan tujuan untuk mengenang jasa para leluhur dan nenek moyang yang membangun daerah Batang tersebut. Lalu dikatakan kalau tradisi ini dilakukan setiap 35 hari sekali di alun-alun kota Batang atau dikenal dengan istilah Selapan Dina menurut perhitungan Jawa. Tradisi ini semakin meriah dengan adanya pasar malam di alun-alun kota Batang. Jadi adanya acara ini, ritual ini membantu menggerakkan roda ekonomi pada masyarakat Batang. Itu adalah asal-usul atau istilah dan mengenai tradisi-tradisi di malam Jumat Kliwon. Tadi kita sudah membahas kalau malam Jumat Kliwon ini adalah hari untuk merayakan acara tradisi dan mengadakan upacara ritual. Dan di sisi lain juga dikatakan kalau malam Jumat Kliwon ini menyimpan kisah-kisah yang menyeramkan dan kisah yang mencekam. Dikatakan kalau mitos pada malam Jumat Kliwon adalah banyak hantu berkeliaran di luar. Konon katanya kalau malam Jumat Kliwon selalu dikaitkan dengan hadirnya sosok hantu yang berkeliaran kemana-mana, apalagi di lokasi yang dianggap sebagai tempat bersemayamnya makhluk halus. Hal itu seringkali dikatakan oleh para ketua adat, pemangku adat, ataupun praktisi di bidang spiritual. Makanya tidak heran kalau di malam tersebut sering dilakukan ritual untuk meminimalisir gangguan dari para makhluk halus. Lalu dikatakan juga mitos seputaran malam Jumat Kliwon adalah malam penuh magis. Sebagian besar masyarakat Jawa cukup takut dengan Jumat Kliwon ini karena di beberapa daerah masyarakat Jawa menghentikan seluruh aktivitasnya di malam hari bila bertepatan dengan Jumat Kliwon. Konon katanya kekuatan supranatural pada Jumat Kliwon bisa dimanfaatkan untuk melakukan ritual pesugihan, teluh, dan lain sebagainya.
Dan hal lain yang biasa dilakukan adalah memandikan keris yang dianggap memiliki kekuatan magis. Dan mitos ketiga mengenai malam Jumat Kliwon ini adalah arwah leluhur datang ke rumah. Dikatakan kalau pada saat Jumat Kliwon tiba, dipercaya orang tua atau kerabat lain yang telah meninggal diberikan kesempatan untuk pulang ke rumah bertepatan pada malam Jumat Kliwon. Hal itu membuat masyarakat Jawa memiliki kebiasaan untuk penyambutan. Biasanya mereka memasang sandingan atau semacam sesajen berupa makanan favorit almarhum selama masih hidup. Dan yang paling umum dijadikan sandingan adalah ikan bandeng dan secangkir kopi diletakkan di ruang tamu. Dipercaya bahwa arwah leluhur yang datang akan menikmati sesajian tersebut dan mereka akan bahagia. Hingga saat ini kebiasaan tersebut juga masih dilaksanakan di sebagian besar masyarakat Jawa. Dan mitos mengenai malam Jumat Kliwon yang keempat adalah bagaimana kita menjaga orang yang meninggal di malam Jumat Kliwon selama 40 hari. Dikatakan kalau masyarakat Jawa percaya bahwa orang yang meninggal saat malam Jumat Kliwon ataupun Selasa Kliwon, maka kuburannya itu harus dijaga selama 40 hari agar jasadnya tidak dicuri oleh orang yang sedang atau ingin mendalami ilmu hitam. Dan mungkin karena dalam masyarakat Jawa juga umat muslim menganggap bahwa meninggal saat malam Jumat Kliwon dianggap adalah hal yang baik. Mereka meyakini kalau bahwa orang yang meninggal di malam Jumat adalah salah satu tanda dari husnul khotimah. Dan mitos terakhir mengenai malam Jumat Kliwon adalah malam itu tempat untuk pengiriman santet dan teluh. Dikatakan kalau para dukun dan ahli santet percaya bahwa malam Jumat Kliwon adalah waktu yang tepat untuk mengirimkan santet kepada orang yang dituju. Lalu kalau ditanya makhluk halus apa saja yang sering muncul bertepatan pada malam Jumat Kliwon, dikatakan kalau banyaknya jin yang muncul seperti pocong, genderuwo, kuntilanak yang keluar untuk menakut-nakutkan para manusia. Nah, di samping itu, kalau ada larangan atau pantangan yang tidak boleh dilakukan di saat malam Jumat Kliwon. Yang pertama dikatakan kalau tidak boleh berlayar. Dikatakan seseorang yang tetap berangkat perahunya akan dibakar karena menurut para nelayan pada hari Jumat Kliwon dikatakan kalau jumlah ikan di laut akan lebih melimpah. Dan ada juga yang mengatakan kalau bila berangkat melaut pada hari tersebut, maka dalam kegiatannya tidak akan mendapat penjagaan dari penunggu pantai selatan. Sehingga apapun alasannya, para nelayan harus tetap mematuhi larangan tersebut. Dan sampai saat ini para nelayan masih tetap mematuhinya karena hal tersebut adalah aturan turun-temurun. Dan larangan kedua di saat malam Jumat Kliwon tiba adalah kita tidak boleh berpergian pada malam hari. Karena konon katanya kalau malam Jumat Kliwon tiba akan selalu datang hantu-hantu atau jin-jin yang berkeliaran. Apalagi kalau di lokasi yang memang dianggap angker atau tempat bersemayamnya makhluk halus. Makanya kenapa orang tua atau kerabat melarang anak-anak kecil khususnya untuk keluar pada saat malam Jumat Kliwon. Dan larangan terakhir dan menurut gua cukup unik untuk dilakukan adalah memukul kasur saat menjemur. Dikatakan kalau larangan memukul kasur saat dijemur pada hari-hari Kliwon akan mendatangkan malapetaka dan bahaya. Dan hari-hari Kliwon yang dimaksud adalah pada hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Itu adalah larangan atau pantangan yang tidak boleh dilakukan, tidak boleh dilanggar selama hari-hari Kliwon tersebut datang. Dan okelah teman-teman, untuk konten kali ini pembahasan seputaran misteri, larangan, dan mitos mengenai Jumat Kliwon atau hari-hari Kliwon yang ada sudah selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian? Coba tuliskan di kolom komentar untuk next kontennya mau bahas apa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe. Gua Mario pamit undur diri. See you on the next video. Bye bye semuanya.